على هذه كل يسارها في خصوص ختما للموت من أحد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita berkhusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita berkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Al-Ghazali. Terakhir membahas tentang Fatihah. Nah, ini tentang bagaimana satu ayat, sebagian ayat di Quran itu lebih unggul atau diunggulkan di atas sebagian ayat yang lain. Dan di antaranya di sini beliau memberi contoh atau membahas secara sekedar sebagai contoh adalah surah Al-Fatihah. Nanti kita juga bahas surah Ayatul Kursi, dan beliau juga membahas nanti surat Yasin dan Al-Ikhlas. Sekarang kita masih dalam pembahasan Fatihah dan sudah dibahas pada pertemuan lalu ya, itu tentang Asrarul Fatihah, rahasia Fatihah dan rahasia Fatihah. Kemudian kita sekarang membahas tentang bahwa Fatihah itu kunci daripada pintu-pintu surga yang 8. Faslun fi kaunil Fatihah miftah li abwabil jannati tsamaniyah. Fasal tentang keberadaan Fatihah sebagai miftah. Keberadaan Fatihah itu sebagai miftahan, kunci li abwabil jannati tsamani, bagi pintu-pintu surga yang 8. Wa inda hadzal nunabbihuka, dan ketika ini ketika pembahasan ini nunabbihuka ala daqiqatin, bahwa kami akan memberi peringatan kepadamu atas satu daqiqah, satu permasalahan yang halus, permasalahan yang halus, fanaqulu, atau yang lembut. Fanaqulu inna hadhihi surah Fatihatul Kitab wa Miftahul Jannah. Maka kami katakan bahwa sesungguhnya surat ini, Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab Allah dan kunci daripada surga. Wanaka ini maka anak miftahan, hanya saja ada apa surat ini, apa Fatihah ini itu miftah, sebagai kunci. Ya anna abwaabal jannati tsamaniyatun, karena sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8. Wa ma'ani al-Fatihah tarji'u ila tsamaniyatin, sedangkan makna-makna Fatihah kembali kepada 8 poin. Anna kulla qismin minha, yang mana bahwa setiap bagian daripadanya, daripada 8 itu, miftahu babin akhar, adalah kunci bagi pintu yang lain min abwabil jannah, daripada pintu-pintu surga, tasyharu bil akhbar, yang mana membuktikan atau menyaksikan apa dengannya, dengan bahwasanya yang lain itu merupakan kunci ya. Itu al-akhbar, apa beberapa hadis menjelaskan tentang itu. Bihi kepada anak kulli kismin itu. Jadi menjelaskan bahwa apa? Tasyhad, menjadi saksi, menjadi bukti bihi dengannya terhadap permasalahan bahwa setiap pintu itu, setiap bagian itu merupakan kunci bagi pintu yang lain. Apa al-akhbaru ya,
beberapa khabar hadis. Fa in kunta la tusaddiqu min qalbika al-iman wa tasdiqu bihi. Ya. Maka apabila engkau tidak tusadif, tidak menemukan dari hatimu al-iman akan keimanan, wa tasdiqu dan pembenaran bihi terhadapnya, terhadap bahwa anakul kismin tadi, wa talabta fihi al-munasabata, dan kau mencari tentangnya, tentang bahwa anakul kismin tadi, bahwa kau mencari tentangnya al-munasabata, kesesuaian, keserasian. Fada anka ma fahimta min dhahiril jannah, maka tinggalkanlah olehmu dari dirimu sendiri akan apa ma fahimta, apa sesuatu, akan apa sesuatu yang kau pahami, kau memahaminya, memahami materi min dhahiril jannah, daripada bentuk zahir, daripada surga. Fala yakfa 'alaika anna kulla qismin yaftahu baba bustan min basatinil ma'rifah. Maka tidak tersembunyi atau tidak tersamar 'alaika atas dirimu anna apa sesungguhnya kulla qismin, setiap bagian, yaftahu baba bustanin, setiap bagian ya daripada Fatihah itu membuka pintu kebun dari basatinil ma'rifah, daripada kebun-kebun ma'rifah, daripada kebun-kebun ma'rifah. Kama asyarna ilaiha, sebagaimana kami telah mengisyaratkan kepadanya, ya, fi athari rahmatillah ta'ala wajib sunnah ghairiha, sebagaimana kami telah mengisyaratkan kepada kebun-kebun ma'rifah tadi dalam athari rahmatillah, ya, bekas-bekas jejak-jejak rahmat Allah Ta'ala dan keajaiban sun'ihi, keajaiban daripada ciptaan Allah Ta'ala, dan selainnya, selain daripada athari rahmatillah atau keajaiban tadi. Yang mana kita sudah bahas isyarat-isyarat kepada apa? Athari rahmatillah itu dan keajaiban itu di kandungan, ya, kandungan daripada Rabbul Alamin, bahwasanya Allah adalah Rabb dari segala alam. Kemudian di antara kandungan Rabbul Alamin itu tentang alam ini semua, dan juga tentang Ar-Rahmanir Rahim, tentang rahmat Allah kepada makhluknya itu. Ya. Itu di halaman 102 itu sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar di bab sebelumnya. Wala tadhunnanna anna ruhal arif min al-insyirahi fi riyadil ma'rifah basatiniha aqul bi ruhi ma yadkhul jannah allati ta'rifuha wa taqdi biha syawtal batil farji. Dan jangan kau menyangka, jangan menyangka oleh dirimu, oleh engkau, akan anna ruhal arif, akan bahwa sesungguhnya ruh seorang yang arif billah, minal insyirahi, daripada kelapangan fi riyadil ma'rifah, ya, kelapangan, atau mungkin bukan roh, ya, mungkin lebih tepatnya rauh, ini kesenangan, ya. Jadi jangan kamu menyangka bahwa kesenangan orang arif billah berupa kelapangan yang dia rasakan ketika berada fi riyadil ma'rifah, ketika dia berada di kebun ma'rifatullah dan basatiniha, dan taman-taman ma'rifatullah. Aqallu, jangan kamu menyangka bahwa kesenangan orang arif billah itu dalam kebun ma'rifah itu lebih sedikit min rauhi man yadkhul jannah, daripada kesenangan orang yang memasuki surga, memasuki siapa mantu kepada surga. Allati ta'rifa, yang kau kenali surga itu daripada hadis dan Quran, keberadaan surga itu. Wa taqdi fiha syahwatal batni, yang mana kau menyelesaikan, kau menunaikan pada surga tadi syahwat perut dan kemaluan. Anna yastawiyan, bagaimana keduanya itu sama? Ali Habsyi mengatakan dalamnya itu bahwa inna fi hadhihi dunya jannah man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhir ala wa hiya jannatul ma'rifah, katanya Wali Habsyi. Ketahuilah di surga ini, di dunia ini ada surga yang mana orang arif billah itu mengatakan, sampai-sampai mereka itu yang sudah merasakan, siapa yang sudah memasukinya dia tidak akan rindu kepada surga akhirat karena sudah sering. Ketahuilah itu adalah surga ma'rifah, surga ma'rifatullah, kebun-kebun ma'rifatullah. Yang sampai mengatakan orang yang arif billah itu mengatakan, laukana
ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi lakana fi aisyin thayyib. Seandainya penghuni surga itu merasakan apa yang kita rasakan ini, kata para arif billah, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang nyaman. Sungguh mereka berada dalam kehidupan yang nyaman. Jadi dari mana kok bisa sama? Jadi jangan kau menyangka bahwasanya kesenangan orang yang arif billah ketika berada dalam kebun-kebun ma'rifah itu lebih sedikit daripada kesenangan orang yang masuk ke surga, lalu di situ dia menunaikan syahwat perut dan di bawahnya perut. Dengan yang ada di surga dari macam-macam yang sudah kita diceritakan oleh Allah SWT dan Rasul dalam banyak hadisnya tentang kenikmatan surga. Ya. Bala tungkir an yakuna fil arifin. Bahkan di Fathul Majid di kitab Tauhid itu jelaskan tentang ru'yatullah nanti, bahwa di surga itu ya ada orang memandang kepada Allah berbeda-beda. Ada yang sekali setiap surga, ada yang setiap minggu, setiap bulan, bahkan ada yang setiap hari, bahkan setiap saat. Bahkan seandainya tidak mereka terhijab dari Allah, mereka lebih memiliki neraka daripada di surga. Bala tungkir, bahkan jangan kau ingkari ayyakuna fil arifin. Ya, jangan kau ingkari ya, akan yakni ingin ono ya fil arifina ya, akan yakni ada di antara para orang arifin billah siapa orang yang rohbatuhu fi fathi abwabil ma'arif, orang yang kesenangannya terdapat pada pembukaan pintu-pintu ma'rifah liyanzura ila malakutis sama'i wal ardi, untuk memandang kepada kerajaan langit dan bumi, wa jalali khaliqiha, dan keagungan pencipta malakut tadi, mudabbirnya, dan keagungan mudabbirnya, keagungan pengatur daripada malakut tadi. Aksar min raghabatihi ya, aksaru apa itu? Man raghabatuhu iku luwe akeh iku khobari raghabatuhu iku ya, man raghabatuhu itu aksar min raghabatihi, lebih banyak daripada kesenangan dia fil mankuh, dalam urusan kawin, wal makul urusan makanan, wal malbus urusan pakaian. Jadi jangan kau ingkari ya bahwasanya di antara para orang arifin billah ada orang yang kesenangannya ketika dia mendapat pembukaan batin dari Allah SWT jauh lebih nikmat menurut mereka daripada kita merasakan wanita, makanan, minuman, pakaian. Sudah tutup. Sudah tutup. Wa kaifa la takunu hadhihi raghbatu aghlab 'ala al-'arifil basir. Lah bagaimana katanya? Dan bagaimana la takunu tidak menjadi apa hadhihi raghbah? Apa inilah kesenangan? Kesenangan maksudnya kesenangan kepada ketika dibukakan pintu ma'rifah tadi, aghlaba, tidak menjadi kesenangan seperti itu lebih dominan, lebih menang alal arif, atas seorang arif billah al-basir yang amat tajam mata batinnya, wa ya musyarakatun lil malaikah, sedangkan roghbah seperti itu musyarakah mereka, kesenangan seperti itu tuh berkongsi ya kepada malaikat fil firdausil a'la, ini berada di firdaus al-a'la. Itulah hadzalil malaikah, sebab tidak ada bagian bagi malaikat fil mat'am wal mankuh wal mankah, dan tidak ada bagian bagi malaikat dalam makanan dan wanita yang dinikahi, yang dikawini. Karena malaikat kan tidak. Ya, orang arifin billah itu kesenangan yang dia rasakan di surga itu jauh daripada. Wala ala tamatu al baim, lantas apa? Ya Allah kan mengkhitab hambanya sesuai dengan. Maka ketika hamba itu kesenangannya secara umum seperti itu, maka dikhitab dengan bentuk surga yang banyak diceritakan di Quran itu. Bukan berarti kita mengingkari ya, jangan salah paham. Itu nyata yang dibentukkan Quran itu. Cuma kan bentuk aslinya malain ru'at walau udhun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata kan gitu. Tapi ada jannah yang tingkatannya lebih di situ. Makanya ketika ditafsir surat Al-Waqiah ya, ditafsir surat Al-Waqiah itu kan dibedakan 3. Ada muqarrabun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. As-sabiqun ulaikal
muqarrabun fi jannatin na'im. Surah Al-Walid. Ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Yatuha ibadul mukhalib aqwab wa apa? Ala sururin mawdunah. Mereka berada di atas dipan-dipan apa yang bersusun maudunah. Yang tinggi. Yang apa? Yang indah. Itu ketika menceritakan tentang sabiqun berbeda. Ya. Setelah itu apa? Surah maudunah dari muttaqina mutaqabilin itu wa barik asmain asana rasul fakir khairun wa lam yastahun wa hurun in kam talun makdud jasa makan. Lah semua apa? Dakwah tadi lagi dan selama-selama. Sabul yamin ma sabul yamin fi siti makdud. Nah, beda lagi kenikmatannya sabul yamin. Yang sabiqun dulu. Nah, ini kenikmatan yang mereka rasakan sabiqun. Bukan adapun kenikmatan sabul yamin itu apa? Sabul yamin fi siti makdud, hotel mamdud, masuk air minum macam-macam. Itu kenikmatan ashabul yamin. Yang lebih tinggi kenikmatan as-sabiqun. Kemudian wala'ala tamatu al-bahaim, dan barangkali tamatu al-bahaim bersenang-senangnya hewan ternak bil mat'ami dengan makanan wal mankahi, perkawinan, pernikahan, kumpul antara suami istri, yazidu ala tamatu al-insan, lebih atas apa? Atas kesenangan manusia. Maka mungkin terkadang ada ya. Maksudnya lebih apa? Ada hewan-hewan yang makannya lebih di atas manusia seperti sapi. Ya, ada yang jimanya lebih kuat dari manusia seperti burung. Katanya begitu kata Imam Ghazali, saya cuma nukil di Ihya. Ya. Iya, burung, katanya begitu. Allah. Fa'in kunta tara musyaqqatan. Jadi Imam Ghazali ketika menjelaskan tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu di Kitabul Ilm di Ihya itu, beliau menjelaskan kalau manusia itu dinilai keutamanya dari keberanian, contoh dan kenekatan, maka singa jauh lebih. Kalau dari makanan, maka sapi dan sebagainya itu jauh lebih rakus. Kalau dari kuatnya jima, maka tuyur, ya, akhasut tuyur paling rendahnya burung itu lebih kuat jima daripada manusia, katanya begitu. Coba nanti dirujuk di keterangan dalil akli tentang keutamaan ilmu di Kitabul Ilm di kitab Al Ihya. Fa in kunta tara musyaqqatan. Jadi kalau ukurannya itu, maka tamatul bahaim itu terkadang lebih, ya, yazidu, bertambah. Apa tamatul bahaim tadi atas tamatul insan, lebih daripada bersenang-senangnya manusia. Fa in kunta tara musyarakatal bahaim fil ladzatihim ahaqqa bi talabi min musamatil mala'il a'la fi farahihim wa sururihim bi mutalil jamal hadratir rububiyah fa ma asyadda ghabanaka wa jahlak. Apabila kunta ada siapa engkau taro, melihat siapa engkau akan musyarakatal bahaim, akan berkongsinya bahaim hewan ternak dalam kelezatan mereka, ahaqqa bi talabi, itu kau pandang lebih berhak untuk tolak, untuk dicari, untuk dituntut. Min, lebih berhak dituntut dari apa? Min musahamatil mala'il a'la, lebih berhak dituntut daripada musahamatil mala'il a'la, perkongsian dengan kelompok-kelompok yang paling luhur, itu para malaikat. Fi farahim, dalam, yaitu para arif billah dan malaikat tadi. Fi farahim, dalam kegembiraan mereka. Wa sururim, kesenangan mereka. Dengan mutola'ati jamalil hadratir rububiyah, dengan memandang kepada keindahan hadirat rububiyah. Fama asyadda ghabnak, maka alangkah parahnya ketertipuanmu, wajahlak, dan alangkah parahnya kebodohan. Kalau himmahmu, semangatmu cuma ngejar surga yang seperti itu, alangkah ruginya kamu. Ya, tapi ya kalau mau kita bahasakan bahasa orang awam, wis mancik nang surga kaya ngono wis alhamdulillah. Wa ma khassa himmatak, alangkah rendahnya himmahmu, alangkah rendahnya semangatmu, wa qimatuka ala qadri himmatik, sedangkan hargamu, nilai dirimu itu menurut kadar himmahmu, menurut kadar semangatmu. Semangatmu rendah, ya berarti harga dirimu, hargamu di hadapan makom ilahiyah, makommu rendah. Sedangkan makomnya para aulia bukan itu yang dicari.
Amal arifu, yaitu tadi yang kita gambarkan, ya kan? Ada sampai derajat orang yang kalau seandainya tidak terhijab dari hadrat rububiyah, dia lebih baik memilih kepada neraka daripada dia berada di surga. Wa amal arif, ya, ya gampangnya beginilah kalau mau diumpamakan tuh ini. Orang kan ya dihidangkan, ya ini nggak ngajari pacaran, dia pergi ke rumah kekasihnya dihidangkan makanan minum. Nah, ya kan? Masa dia malah nggak anu kekasihnya, maka sibuk makan minum seperti itu. Sedangkan arif billah lebih memilih dengan kekasihnya. Makan minum ini apa harganya? Kurang lebih Allah perumpamaan. Wa mal arif billah, adapun orang arif billah, faizan fatalu samaniyatu abwab. Tak tutup tinggal sedikit ya. Adapun orang yang arif billah, apabila terbuka bagi dia 8 pintu, abwab pintu-pintu ma'rifah, i'takafa fiha, maka beriktikaf, berdiam siapa orang arif billah fiha pada 8 pintu tadi, walam yaltafit aslan ila jannatil bulhi, dan dia tidak yaltafit, tidak menoleh siapa orang arif billah aslan sama sekali ila jannatil bulhi, kepada surganya orang yang buluh. Buluh itu ya lugu, bukan bodoh kayak anu. Orang yang lugu, ya orang yang pandai, orang yang bodoh lah, boleh katakan. Kalau di sini konteksnya bisa juga, tapi makna asli buluh itu. Karena Rasul bilang aksaru ahli jannati al-bulhu, kebanyakan penghuni surga itu orang yang buluh, orang yang lugu dari kemaksiatan. Itu buluh. Ablah. Tapi dalam bahasa Amiyah, ablah itu dibilang jahil. Orang kalau menghina orang anta belah, ablah. Itu berarti kau bodoh. Bahasa Amiyah. Ya konteksnya di sini bisa disamakan dengan surganya orang bodoh lah, surganya orang kelas yang bukan arif, lawannya arif. Jadi bodoh di sini lawan didul arif. Fa inna aktsarul jannah al-bulhu itu. Karena sesungguhnya kebanyakan ahli surga adalah al-bulhu, orang yang lugu dari kemaksiatan, tidak ngerti sama sekali kemaksiatan. Wa illiyun lidzawil albab. Tapi surga yang tinggi illiyun itu khusus bagi ulul albab. Zikrullah ya maquda wala junubi wa yatafakkarun. Yazkurun wa yatafakkarun. Ulul albab. Kama warad bil khabar, sebagaimana datang dalam khabar, dalam hadis. Wa anta aidan ayul qasir. Sedangkan engkau juga wahai orang yang qasir himmatahu, orang yang membatasi himmahnya ala ladzati qabqihi wa zabzabihi, atas kelezatan qabqihi wa zabzabihi, kelezatan perutnya dan farjinya. Kalbahimah, maka engkau seperti hewan ternak. Ya, kop itu perutnya, zabzabi itu apa? Farjinya. Rasul dalam kata man hafidha ala laklakihi wa qabqihi wa zabzabihi domintu lahu jannah. Di dalam hadis itu, siapa yang menjaga laklakihi, ini lesanya yang ada di antara dua rahang, atau qabqihi yang ada di antara dua lempeng, atau zabzabi, yakni kemaluannya, saya jamin bagi dia surga. Siapa yang menjaga lisan itu? Ya, Rasul menggunakan istilah laklakihi wa qabqihi wa zabzabi di hadis. Ini bahasa beliau menyadur dari bahasa hadis. Qabqihi wa zabzabi. Kalbahima itu seperti hewan ternak. Fala tungkir anna darajatul jinan. Maka jangan kau ingkari bahwa derajat surga itu inamatuna bi fununil ma'arif. Hanya saja diperoleh dengan macam-macam ma'rifah. Fa in kana riyatul ma'arif la tasrikan tu sama fi nafsi jannatan. Maka apabila ada apa kebun ma'rifah, taman ma'rifah itu la tastahik, tidak berhak untuk dinamakan fi nafsi, dalam zatnya kebun itu tadi, riyatul ma'arif itu tidak berhak dinamakan surga. Fatastahiku ayustahaqqa bihal jannah. Ya. Lalu sehingga tastahiku, sehingga pantas ayustahaqqa, untuk diberhaki biha dengannya, dengan ma'rifah itu dari apa surga. Fatakuna mafatihal jannah, sehingga menjadi apa ma'arif atau riyadul ma'arif tadi menjadi kunci-kunci surga. Fala tungkir antakun ayakuna fil fatihah mafatihu jami'i abwabil jannah. Maka jangan kau ingkari akan yakni ada dalam Fatihah itu kunci-kunci seluruh pintu-pintu surga. Kesimpulannya bahwa kunci surga, terutama surga yang paling tinggi, adalah ma'rifah. Kunci ma'rifah adalah tadabbur terhadap makna Fatihah. Sehingga secara tidak langsung makna dalam-dalamnya makna Fatihah itu kunci-kunci surga. Wallahu a'lam bishawab.
Penjelasan berikutnya tentang ayat kursi. Masuk azan.